Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, terutama yang bisa kita rasakan yaitu nikmat berupa nikmat kesehatan ya. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini siapa yang tahu hari ini adalah bulan apa? Hari ini adalah sudah masuk bulan puasa. Masya Allah, bulan puasa ya nak. Bulan puasa itu kita dianjurkan untuk bersahur di malamnya. Siapa yang sahur tadi malam? Masya Allah. Dan siapa yang ikut berpuasa? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau kita berpuasa itu pasti akan diberikan ganjaran dan keuntungan sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat berarti untuk berpuasanya yang semangat sampai nanti maghrib ya. Nah, semoga anak-anak semua semangat dan kuat untuk berpuasa. Baik, hari ini kita bersama Ustadz Rahman akan belajar dan mengenal huruf-huruf di dalam Al-Quran. Nah, kenapa? Coba kita harus belajar huruf-huruf yang di dalam Al-Quran. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya, bulan puasa adalah puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jadi, kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dulu, orang-orang soleh juga adalah memperbanyak berinteraksi dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya, jadi akan kita mulai ya. Kita mulai bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah pagi-pagi, setelah diantar ayah bunda sampai sekolah, kita akan melaksanakan apa? Akan melaksanakan sholat duha. Nah, siapa yang sudah sholat duha? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, setelah sholat duha, di sekolah kita melaksanakan kegiatan yaitu belajar Al-Husna. Nah, ini bukunya. Ini buku Al-Husna yang sudah di tangan Ustadz. Yang kalian juga sudah punya kan? Nah, jadi kita akan belajar huruf-huruf di dalam Al-Quran menggunakan metode Al-Husna. Bagaimana caranya? Mari kita mulai dari awal. Huruf-huruf yang pertama yaitu huruf ba. Nah, hari ini kita tidak usah belajar banyak-banyak. Cukup 3 huruf ya. Cukup 3 huruf kita belajar hari ini. Tapi anak-anak harus memperhatikan ya dengan benar-benar, dengan baik, sehingga bisa memahami huruf-huruf yang kita pelajari hari ini. Huruf apa tadi nak? Huruf ba. Ya, huruf ba. Dalam metode Al-Husna ada 3 cara memahami huruf ba. Nah, pertama hurufnya itu scanning. Lihat di sini. Nah, Ustadz sudah menyiapkan tulisannya. Ini adalah hurufnya. Hurufnya adalah huruf ba ya nak.
Lihat, Ustadz juga sudah memiliki petunjuk agar mudah kita membaca hurufnya. Huruf ba adalah seperti ini ya nak. Sudah kenal kan huruf ba? Ada mangkok dan ada titik di bawahnya. Huruf ba. Nah, kemudian ini adalah sebelahnya. Sebelahnya ini adalah cara kita menunjuk hurufnya. Yang benar itu bukan di sini, bukan di sini ya, tapi kita tunjuk di titiknya. Kita tunjuk di titiknya. Ini adalah scanning atau ciri-ciri huruf. Scanning atau ciri-ciri huruf. Jadi, ciri-ciri huruf ba adalah di titiknya. Di titiknya ya nak. Huruf ba kita tunjuk di titiknya seperti Ustadz ini ya. Nah, ini sama ada tunjuk warna hijau di situ kan. Nah, kita tunjuk di titiknya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita tahu bahwa jika kita ingin menunjuk huruf ba, kita harus menunjuk titiknya. Di huruf bawah ini ada titik di bawahnya. Kita tunjuk, kita sebutkan ba. 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 Masya Allah. Nah, kemudian huruf ba ini ada ceritanya. Biar kita mudah menyebutkannya. Apa ceritanya? Ada batu di bawah. Ada batu di bawah. Nah, ini yang warna merah ini adalah batu ya nak. Ada batu di bawah. Titiknya ini adalah batu di bawah. Dalam metode Al-Husna disebut story. Story-nya adalah ada batu di bawah. Masya Allah. Baik, itu ya adalah story-nya. Coba diulang anak-anak. Ada batu di bawah. Ya, bagus. Kemudian, yang paling di sini, paling pinggir sini adalah bagaimana kita mengucapkannya. Atau di dalam metode Al-Husna disebut saying. Saying, pengucapannya adalah saying. Nah, bagaimana pengucapan ba? Perhatikan bibir Ustadz. Dua bibir tertutup ba. Dua bibir tertutup ba. Dua bibir tertutup ba. Nah, itu adalah huruf ba. Ya. Jadi kita tutup dulu bibirnya. Ba. Dua bibir tertutup ba. Ya. Seperti itu ya, nak. Nah, jadi coba kita ulang dulu dari yang pertama, yaitu scanning. Scanningnya huruf ba kita tunjuk ke titiknya. Masya Allah. Kemudian story-nya, ceritanya ada batu di bawah. Ba. Baik, itu story-nya. Kemudian saying-nya atau pengucapannya, dua bibir tertutup ba. Ba. Masya Allah. Ya, itu huruf pertama adalah huruf ba. Jadi semuanya anak-anak sudah paham ya huruf ba. Sekarang kita masuk ke huruf yang kedua. Apa itu huruf kedua? Huruf na. Ya, adalah huruf na. Ini adalah huruf na. Sekarang setelah kita tahu bahwa huruf na seperti ini bentuknya, sekarang kita scan. Kita scanning, kita cari tahu ciri-cirinya. Kita cari tahu dulu di mana kita harus menunjuk huruf na ini. Apakah di mangkoknya, apakah di harokatnya. Nah, kita harus tunjuk na itu di titiknya juga ya nak. Nah, sama seperti ba, kita tunjuk di titiknya. Na, 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 ya. Terus bagaimana story-nya? Story-nya itu adalah batunya naik. Jadi nasi. Batunya naik. Jadi nasi. Ya, nasinya dalam mangkok nih. Nah, tadi sahur makan nasi kan? Nah, nasinya di atas mangkok kan? Apa di bawah mangkok? Nah itu batunya tadi kan di bawah, yang huruf ba ya. Ba-nya di bawah batunya.
Tapi kalau huruf na, batunya naik jadi nasi. Nah, itu story-nya huruf na. Kita ulang, story huruf na. Batunya naik jadi nasi. Nah, Masya Allah. Sudah paham kan bagaimana story huruf na? Batunya naik jadi nasi. Nah. Kemudian, bagaimana cara pengucapannya? Sayingnya ujung lidah. Bagaimana? Ujung lidah. Mana ujung lidah? Ini ya. Ujung lidah itu bertemu dengan gusi atas. Bertemu dengan gusi atas. Nih, di dalam mulut kita itu ada gusi ya. Bagian atasnya. Nah. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Nah. Apakah bisa anak-anak? Coba. Nah. Masya Allah. Baik ya. Itu huruf na. Coba sekarang kita ulang dulu sebentar. Nah, scanningnya di titiknya. Masya Allah, benar. Kemudian story-nya bagaimana? Batunya naik jadi nasi. Nah. Setiap huruf na kita sebutkan dengan ucapan yang benar ya nak. Setiap kita ingat na, kita ucapkan dengan benar. Ada naik dan nasi. Nah, itu pengucapannya juga harus pengucapan yang baik dan benar. Ulang story-nya. Batunya naik jadi nasi. Nah. Masya Allah. Kemudian saying huruf na, ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Nah. Baik. Masya Allah, itulah huruf na ya. Sekarang satu lagi hurufnya. Huruf apa satu lagi? Adalah huruf dal. Huruf dal. Huruf da. Bagaimana huruf da? Sudah tahu semua kan bagaimana bentuk huruf da? Ini huruf da ya nak. Huruf da itu seperti ini. Kecil dan melengkung. Ya. Bagaimana sekarang cara menunjuk atau cara menyengkennya? Cara scanningnya kita tunjuk di bagian yang melengkungnya ini ya nak. Atau kita sebut juga di perutnya. Bisa kita tunjuk di perutnya. Itu adalah scanning huruf da. Jadi bukan di pangkal atau di ujungnya ya huruf da, tapi kita tunjuk di lengkungannya di perutnya. Baik, itu scanning huruf da. Kemudian bagaimana story-nya? Story-nya seperti dagu, da. Seperti dagu, da. Seperti dagu. Nih, dagu. Seperti dagu, da ya. Ini lihat. Huruf da itu melengkung seperti dagu ya, nak. Kemudian bagaimana cara saying-nya? Saying-nya adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah yang tadi. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Yaitu ini gigi seri, gigi depan, gigi kelinci. Semoga gigi tidak ompong ya nak. Bisa kita tunjuk giginya. Kalau ompong sudah anggap saja ada giginya. Di situ ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. Da. Da ya nak. Beda dengan na. Kalau na itu dengan gusi. Tapi kalau da dengan gigi seri atas. Ya, dengan pangkalnya. Yaitu da. Da ya. Da. Oke. Coba diulang huruf da. Da. Masya Allah, tabarakallah. Itulah nak 3 huruf yang kita pelajari hari ini. Apa saja tadi? Huruf ba. Story-nya huruf ba, scanningnya itu di mana? Di titiknya.
Story huruf ba, ada batu di bawah ba. Ada batu di bawah ba. Sayingnya, dua bibir tertutup ba. Dua bibir tertutup ba. Kemudian huruf na. Kalau na gimana? Itu scanningnya di titiknya juga ya. Bagaimana storynya? Batunya naik jadi nasi. Nah, Masya Allah. Kemudian sayingnya. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Nah, 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 ya. Kemudian huruf da, kita scanningnya tunjuk ke perutnya atau di lengkungannya ya nak. Lengkungannya ini kita storynya bagaimana? Seperti dagu, seperti dagu, da. Nah, seperti dagu, da. Da ya nak. Ketemu dengan gigi. Nah ini sayingnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas ya. Nih, gigi seri yang atas da. Da. Da ya, Nak. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak masih belum paham, boleh bertanya langsung ke Ustadz. Ustadz akan menjawab insya Allah ya. Kemudian, untuk tugasnya adalah Ananda mengulangi story huruf 3 tadi ya. Huruf ba, huruf na, dan huruf da. Ya, diulangi story-nya, scanning-nya, dan saying-nya. Diulang, scanning-nya dulu, kemudian baru story, lalu saying-nya. Bagaimana scanning tadi? Nah, scanning tadi mudah ya nak, seperti bagaimana kita menunjuk ciri-cirinya. Kalau story, bagaimana menceritakan hurufnya. Dan bagaimana kalau saying, itu adalah bagaimana cara pengucapannya. Nah, itu saja mungkin pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami ya nak. Dan tugasnya Ustadz tunggu ya. Nanti besok kita ketemu lagi. Jadi kita akan ketemu setiap hari ya nak. Nah, insya Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, Allah jadikan kita orang-orang yang soleh dan soleha. Kita tutup dengan mengucapkan sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.